Baik ya. Kelihatan cerah sekali dari muka. Begitu sudah Pak. Baik begini Pak Jo. Jadi besok itu Pak Jo kan akan ini tuh melakukan coaching terhadap Pak Husni. Pak Husni. Baik, jadi besok itu saya akan supervisi Pak. Saya akan supervisi Pak bagaimana ketika coaching itu. Berarti besok ini Bapak menjadi coach, kemudian Pak Husni menjadi coaching ya? Iya. Ya, siap. Nah, baik, begini Pak. Jadi sebelum melakukan supervisi itu besok, hari ini kita akan melakukan kegiatan atau sesi pra-supervisi. Oh iya. Sesi, jadi ini untuk mengetahui bagaimana kebutuhan besok itu, kira-kira bagaimana coaching besok itu supaya kita ada persiapan untuk kegiatan besok itu ya. Nah, baik. Kira-kira Bapak sudah punya rubrik penilaian untuk kegiatan besok itu? Sudah. Saya sudah dapat. Yang saya dari rubrik itu terkait 3 kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, benar sekali. Bagus sekali Bapak. Benar sekali kalau kegiatan coaching itu memiliki 3 kompetensi. Pertama tadi itu apa? Hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi ini Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak saya bantu untuk dikembangkan? Terima kasih Pak Ano. Yang ingin saya yang perlu dikembangkan itu saya mau ketiganya itu, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang mau saya dikembangkan oleh Pak Ano. Baik, kemudian kalau dari situ Pak, kira-kira untuk besok itu yang perlu saya amati ini kompetensi yang mana sekali yang perlu perhatian penuh dari saya? Yang saya inginkan Pak Ano di kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan Tujuannya itu adalah supaya saya bisa menggali informasi melalui pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu tujuan saya. Benar sekali. Berarti besok itu yang perlu diamati itu apa namanya? Pertanyaan berbobot. Ya, benar sekali Pak Jo bilang tadi bahwa bila kita mengajukan pertanyaan berbobot, maka akan mudah bagi kita untuk menggali informasi dari coach. Setelah menggali informasi dengan pertanyaan berbobot juga, maka apa namanya, coach itu bisa menemukan sendiri jalan keluar dari persoalan. Baik. Kemudian kira-kira harapannya untuk besok itu bagaimana? Yang pasti harapan saya besok Pak, semuanya berjalan dengan baik. Itu harapannya saya. Yang kedua juga dengan kegiatan ini saya dapat mengembangkan diri saya dan saya memperoleh penyelesaian atas persoalan yang saya hadapi. Dan yang ketiga, semoga saya mampu menciptakan suasana baik coaching besok, yaitu Pak Husni, supaya melakukan coaching dengan baik. Itu saja harapan. 3 itu saja harapan saya. Ya. Berarti harapan terbesarnya supaya menciptakan rasa nyaman gitu Pak ya? Iya Pak. Rasa nyaman. Itu. Rasa nyaman sehingga ketika coaching semuanya mengalir. Ya, Karena bagaimanapun ketika kita sudah menciptakan suasana nyaman, maka coach juga akan mengalir untuk bercerita. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi seperti itu saja harapan saya juga, semoga besok itu kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok ketika coaching. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Husni. Selamat pagi Pak. Baik Pak, waktu kita tidak banyak, hanya sekitar saya ambil 10 atau 15 menit saja. Kita akan berbincang di jaringannya Pak Husni. Jadi Pak Husni, apa yang mau kita bahas pada hari ini? Jadi begini Pak, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh ya.
setelah Bapak memberikan pemahaman pembelajaran berdifferensiasi pada minggu lalu. Namun saya masih kurang percaya diri Pak. Saya masih ragu dalam pembelajaran berdifferensiasi ini yang saya lakukan di kelas. Oh, itu pembelajaran itu. Baik, jadi Bapak masih ragu mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak buat di kelas ya? Iya Pak, saya masih ragu Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak menjadi ragu? Begini, pembelajaran berdifferensiasi ini terdiri dari 3 strategi Pak. Sesuai dengan hasil sosialisasi kali lalu, yaitu berdifferensiasi konten, berdifferensiasi proses, dan berdifferensiasi produk. Namun saya sudah memodifikasi modul ajar berdasarkan strategi berdifferensiasi konten. Saya masih ragu dalam penerapan pembelajaran berdifferensiasi ini sesuai apakah sudah tepat atau belum Pak. Kalau dilihat Bapak sudah luar biasa sekali. Ternyata Bapak sudah paham itu pembelajaran berdiferensiasi dan cara penerapannya di kelas. Kira-kira menurut Bapak apa yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten di kelas? Saya sudah mempersiapkan berbagai jenis media pembelajaran di kelas Pak. Terhadap satu materi mata pelajaran IPAS yang saya bawakan. Tentang tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan. Saya sudah menyediakan media pembelajaran seperti video, gambar, bahkan sampai media kontekstual Pak. Itu yang pembelajaran diferensiasi konten itu ya. Luar biasa sekali Pak. Bagaimana penerapannya di kelas? Kalau di kelas anak-anak antusias sekali Pak. Mereka belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Menurut Bapak, apakah yang Bapak lakukan itu sudah benar? Kalau menurut saya Pak, itu sudah benar sekali. Bagus sekali ya Bapak. Kalau Bapak rasa itu sudah sesuai dengan strategi pembelajaran diferensiasi konten, dilanjutkan Pak. Yang penting dia sesuai dengan tujuan pembelajaran. Satu pertanyaan saya lagi, bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan kita? Terima kasih Pak. Dengan kegiatan ini saya merasa senang dan lega. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pano. Terima kasih banyak Pano. Selamat siang Pano. Bagaimana? Sudah melakukan coaching tadi? Saya merasa senang dan juga merasa lega. Lega ya? Iya. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Bagaimana Bapak menilai apa nih tadi kinerja dari kompetensi tadi? Ada beberapa catatan saya yang saya catat di sini bahwa saya menilai performa tadi sudah bagus. Sudah bagus ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah mampu mengarahkan Pak Husni untuk menceritakan persoalannya dan mengarahkan beliau untuk menemukan sendiri solusi dan persoalan. Itu 3 catatan yang saya catat di sini sebagai hasil dari kegiatan tadi. Ya, bagus. Ya, memang dari pengamatan saya juga tadi Pak, dari observasi saya di kelas tadi saat coaching itu memang sudah bagus. Secara keseluruhan Bapak sudah bagus sekali, sudah menerapkan 3 kompetensi itu dengan baik dan mengolah pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kemudian diajukan kepada Pak Husni, itu sudah sangat bagus. Terima kasih Pak. Baik, kira-kira boleh tidak saya ini Pak menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Pak. Baik, jadi begini Pak, jadi di sini tadi Pak Jo saya sudah catat saat melakukan coaching tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketiga kompetensi yang ada dari coaching itu sudah Bapak terapkan dengan baik ya. Bahwa yang pertama itu kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu sudah tadi hal itu tadi terlihat dari kontak mata Pak ketika coaching Pak Husni, kemudian gestur tubuh. Itu semua sudah menunjukkan bahwa Bapak sudah menguasai penuh itu kehadiran penuh. Lalu yang kedua di sini Pak, yang saya catat ini mendengarkan aktif.
Mendengarkan aktif itu hal itu terlihat dari respon Pak tadi. Respon Pak menjawab menjawab coaching atau menjawab Pak Husni. Responnya bagus. Kemudian ketika Pak sudah menjawab, Bapak mengajukan pertanyaan berbobot lagi begitu. Sehingga menggali terus informasi dari Pak Husni tadi begitu. Nah, dan yang ketiga itu juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan ini Pak, dari ketiga hal ini sangat terlihat tadi Bapak sudah menerapkan dengan baik ini semua kompetensi ini selama sesi coaching tadi. Kemudian mengenai hal yang saya matik tadi, saya kira Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ya itu yang penting. Ya. Hal ini terlihat sekali dengan pertanyaan yang Bapak ajukan itu sangat runtut, kemudian menggali persoalan dari coach yaitu Pak Husni, dan pertanyaan-pertanyaan itu Bapak ramu sehingga Pak Husni bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan. Sangat luar biasa sekali Pak. Begitu. Kemudian saya sendiri juga merasa senang karena Bapak sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas masukannya. Iya. Jadi begini Pak, bagaimana perasaannya setelah mendengar? Wah, yang pasti saya merasa lega, merasa senang. Gitu. Ya baik. Ada masukan yang berarti juga bagi saya dari kegiatan ini. Ya, baik. Baik Pak Jo, Pak Jo sudah merasa lega karena sudah melakukan coaching tadi. Jadi selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Jo ingin kembangkan lagi ke depan? Baik, terima kasih Pak Ano. Ada catatan saya di sini. Yang ingin dikembangkan lagi itu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan nilai rasa itu. Mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak ya? Teknik rasa, iya teknik rasa ya. Dengan teknik rasa itu. Oh baik, jadi yang ingin Pak Jo kembangkan lagi itu apa? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Teknik rasa, iya. Bagus sekali Pak Jo, bagus sekali. Kira-kira mengenai hal itu, kira-kira kapan, di mana, dan dengan siapa akan dilakukan itu Pak? Yang pastinya secara pribadi saya mulai melakukannya hari ini dan terus latihan di rumah dan di sekolah Pak. Saya juga akan meminta bantuan teman-teman di sekolah juga untuk berkolaborasi dalam mengembangkan kompetensi ini juga Pak. Mungkin itu yang menjadi agenda saya ke depan. Wah luar biasa sekali Pak Jo ya, luar biasa sekali. Jadi nanti saya akan tagih itu. Oh iya, Kita akan jumpa lagi pada supervisi berikutnya, dan Pak Jo sudah bisa menggunakan kompetensi membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan teknik rasa. Siap ya Pak ya? Siap. Saya tagih nanti ya Pak. Baik, saya siap. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak No atas masukan. Ya Pak. Selamat pagi Pak No. Selamat pagi Pak. Sini. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Oke. Pak nanti akan melakukan coaching dengan Pak Jo ya Pak? Iya Pak. Oke, baik. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi atas kegiatan coaching yang akan Bapak dan Pak Jo lakukan. Siap. Berarti Bapak akan berperan sebagai coach dan Pak Jo akan berperan sebagai coach ya Pak? Ya benar Pak. Oke. Jadi esok ketika Bapak melakukan coaching bersama Pak Jo, saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang Bapak lakukan esok ya Pak. Oh baik Pak. Siap. Baik. Jadi sebelum Bapak melakukan sesi coaching bersama Pak Jo, kita akan melakukan sesi pra-supervisi ya Pak. Kita berbincang-bincang dalam kegiatan pra-supervisi ini. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Oke. Apakah Bapak sudah memperoleh rubrik penilaian untuk kegiatan coaching besok ya Pak? Ya kebetulan saya sudah dapat rubrik nilainya Pak. Jadi yang saya pahami dari rubliknya itu berisi mengenai kompetensi coaching, yaitu yang pertama itu hadir secara penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang berikut itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti 3 kompetensi ya Pak Ya, ya? 3 kompetensi. Hadir secara penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, benar sekali itu Bapak ya. Ya. Jadi Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak?
Sejujurnya Pak, kalau ingin mengembangkan kompetensi, saya sangat ingin mengembangkan semua kompetensi Pak. Tiga-tiganya saya ingin kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang berikut itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik ya Pak. Kira-kira bagian mana dari ketiga kompetensi yang Bapak mau saya amati? Saya sebenarnya sangat ingin Bapak mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Yang memang kompetensi ini yang ingin saya kembangkan, benar-benar saya ingin kembangkan lagi. Jadi mungkin untuk kegiatan besok saya kira bisa kembangkan lagi pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin Bapak bisa mengamati itu untuk besok. Oke, berarti mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira harapan Bapak dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini? Harapan saya semoga kegiatan coachingnya besok berjalan dengan lancar Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga saja saya bisa menggunakan tiga kompetensi ini esok saat coaching dengan baik, terutama tadi mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga saya bisa mengembangkan kompetensi itu, terutama untuk menggali informasi dari coach dan berusaha meramu pertanyaan itu supaya coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih. Saya sangat yakin Bapak esok pasti mampu memberikan rasa nyaman ketika melakukan sesi coaching ya Pak ya? Baik Bapak, terima kasih. Semoga kegiatan esok ini berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Mas, selamat pagi Pak Husni. Oke, pagi. Baik Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Memang kelihatan dari muka yang segar sekali. Begitu berarti. Baik Pak Jo, dari waktu kita tidak lama, hanya 10 menit saja kita akan berbincang-bincang ringan gitu. Baik Pak. Baik Pak Jo, kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini? Begini Pak, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Setelah Bapak memberikan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru minggu lalu. Namun saya masih kurang percaya diri Pak. Saya masih ragu dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi persoalan. Jadi Bapak masih ragu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu Pak? Ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak menjadi ragu gitu? Begini Pak, pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 strategi, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Saya sudah memodifikasi modul ajar saya berdasarkan strategi berdiferensiasi konten. Namun saya masih ragu apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat itu sudah tepat atau belum Pak? Wah, luar biasa sekali Pak Jo, berarti sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya, baik. Jadi yang masih ragu itu pembelajaran berdiferensiasi konten kan? Iya. Bagus, dalam artian Pak Jo sudah bisa memodifikasi modul dengan memasukkan strategi pembelajaran diferensiasi di modul ajar. Iya. Baik, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi konten itu di kelas? Baik Pak, saya sudah mempersiapkan berbagai jenis media pembelajaran untuk satu materi Pak. Misalnya materi IPA, itu yang sudah saya lakukan bagian tumbuh-tumbuhan. Iya, bagian tumbuh-tumbuhan. Saya menyediakan media seperti saya siapkan video, saya siapkan gambar, bahkan media kontekstual saya bawa itu tumbuhan jambu. Oh, berarti Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten ini dengan membawa media-media seperti yang Bapak sebutkan kan? Iya. Lantas bagaimana penerapannya di kelas Pak? Baik Pak, kalau di kelas anak-anak antusias sekali Pak.
Mereka jadi belajar sesuai kemampuan dan minatnya, Pak. Oh, baik. Oh, begitu Pak ya. Jadi sudah kalau minat anak-anak kemudian antusias sekali mereka di kelas mengenai ini ya, pembelajaran berdefinisi. Baik Pak. Jadi menurut Bapak apakah yang Bapak lakukan di kelas itu sudah benar? Kalau menurut saya, Pak, yang saya lakukan itu sudah benar, Pak. Ya, bagus sekali Pak Zul. Bagus sekali. Saya kira strategi yang Bapak gunakan ini, strategi pembelajaran diferensi konten ini sudah benar Pak ya, sudah sesuai dengan yang kita bahas minggu lalu waktu sosialisasi. Jadi saya kira itu sudah pas begitu. Nah, kemudian saya kira pembelajaran diferensiasi konten ini yang Bapak terapkan bagus, tapi tadi harus kita ingat juga bahwa pembelajaran itu harus bisa menjawab tujuan pembelajaran. Itu saja intinya, ya kan Pak ya? Nah, saya kira kita sama-sama setuju ya Pak ya. Saya setuju, saya sepakat dengan itu, Pak. Baik Pak, jadi saya kira sampai di sini sisa kita punya bincang-bincang ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang? Pasti saya merasa senang, saya mengucapkan terima kasih, sudah banyak masukan yang saya dapat dari kegiatan kita kali ini. Terima kasih Pak Jo, semoga Bapak terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak. Jangan ragu-ragu, harus tetap semangat dan semoga sukses selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Pak? Perasaannya sangat lega Pak, senang akhirnya coachingnya sudah selesai tadi. Bagaimana Bapak menilai kinerjanya dalam kompetisi tadi? Kalau saya menilai performa saya sebenarnya menurut saya sudah bagus Pak. Apalagi tadi saya sudah mampu meramu pertanyaan berbobot itu untuk memancing persoalannya dari coach dan mengajukan pertanyaan juga untuk dia sehingga coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan itu. Memang benar Pak. Saya juga melihat tadi sangat bagus sekali. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya Pak, silakan Pak. Oke. Dari hasil catatan saya, Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Lalu ketika kompetensi coaching juga sudah terlihat ketika sisi coachingnya tadi mulai. Yang pertama itu kehadiran penuh. Hal itu terlihat dari kontak mata dan gestur tubuh Bapak. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Hal itu terlihat dari Bapak merespon jawaban dari coaching. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah muncul Pak. Jadi ketiga hal ini sangat terlihat dan Bapak sudah terapkan dengan baik selama sesi coaching tadi. Kemudian mengenai hal yang saya amati tadi, saya kira Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Hal tersebut terlihat sekali dengan pertanyaan yang Bapak ajukan sangat runtut dan menggali persoalan dari Pak Jo. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mampu membawa Pak Jo menemukan sendiri jalan keluar dari persoalannya. Saya sendiri merasa sangat senang karena sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sesuai dengan kompetensi coaching. Baik, kira-kira kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan lagi? Sejujurnya Pak, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Ya. Mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Oke, baik Pak, itu luar biasa sekali. Bapak sudah mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak. Ya. Kira-kira kapan, di mana dan siapa yang akan membantu Bapak? Memang saya sudah komunikasi dengan teman-teman guru saya Pak bahwa nanti kami sama-sama akan latihan di sekolah. Kemudian mulainya ya dalam waktu dekat, kalau bisa besok sudah mulai untuk latihan sehingga keterampilan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu dapat saya kuasai Pak begitu. Oke, baik sekali Pak. Terima kasih. Saya tunggu tindak lanjut ya Pak ya, Iya, Pak. untuk kegiatan hari ini.
sampai ketemu kegiatan untuk supervisi berikutnya ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Pak. Selamat pagi Posni. Selamat pagi Pak Jo. Bagaimana kabar Posni? Kabar baik Pak. Oh ya, pada kesempatan ini kita akan melakukan pra-supervisi. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Posni. Oke Pak. Baik, Siap. Pak nanti akan melakukan coaching dengan Pak Ano ya? Iya Pak. Oh, baik. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi atas kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan kepada Pak Ano. Iya Pak. Berarti nanti Bapak akan berperan sebagai coach dan Pak Ano sebagai coach ya Pak? Betul Pak. Oh, baik, sudah kalau begitu. Jadi esok ketika Bapak melakukan coaching bersama Pak Ano, saya akan melakukan observasi terhadap coaching yang akan Bapak lakukan esok. Baik Bos nih, jadi sebelum Bapak melakukan sesi coaching bersama Pak Ano, kita akan melakukan sesi pra-supervisi. Kita berbincang-bincang dalam kegiatan pra-supervisi ini. Boleh kan? Baik Pak, siap. Oke. Baik, ada pertanyaan pertama ini. Apakah Bapak sudah memperoleh rubrik penilaian untuk kegiatan coaching esok? Sudah Pak. Jadi yang saya pahami dari rubrik tersebut yang akan saya gunakan dalam observasi terkait ketiga kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar sekali itu Kosmi, bahwa coaching itu memiliki 3 kompetensi. Jadi Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiganya saya akan bawakan dalam kompetensi. Oh ya, jadi baik Kosmi. Jadi baik Kosmi, kira-kira bagian mana dari ketiga kompetensi ini yang Kosmi mau saya amati? Baik Pak, sebenarnya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya. Terutama bagaimana nanti saya mampu menggali informasi dari coach melalui pertanyaan berbobot yang akan saya utarakan. Oh ya, baik. Berarti konsentrasi kita besok pada mengajukan pertanyaan bobot ya? Ya, Pak. Mungkin itu saja yang menjadi konsentrasi kita untuk di sesi pra supervisi ini. Itu yang menjadi kajian saya untuk kali ini. Baik, saya pikir itu saja. Baik, kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan coaching ini setelah yang kita lakukan ini? Terima kasih Bapak. Saya berharap semoga kegiatan coaching esok berjalan dengan baik. Oh iya. Saya juga berharap dengan kegiatan coaching esok, coach dapat mengembangkan dirinya dan memperoleh penyelesaian atas persoalan yang dihadapi. Dan semoga saya mampu menciptakan suasana nyaman baik coach ketika melakukan coaching. Oh ya. Itu harapan kita bersama, semoga itu dapat berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja. Baik Pak Husni, terima kasih banyak. Sama-sama Saya Pak. sangat yakin bahwa besok kita mampu memberikan rasa nyaman melakukan sesi coaching. Terima kasih Bapak, semoga kegiatan esok berjalan dengan lancar. Selamat pagi Pano. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pano. Selamat pagi Pak. Mohon maaf, saya butuh waktunya 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Kita berbincang-bincang ringan. Oke. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini Pak? Jadi begini Pak Husni, saya ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya.
Kebetulan kan minggu lalu Bapak sudah memberikan sosialisasi pemahaman kepada kami guru-guru mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, memang sudah saya terapkan di kelas, mulai diterapkan Pak. Hanya memang itu tadi, saya masih kurang percaya diri. Saya masih ragu apakah pembelajaran yang saya terapkan ini sudah mencerminkan diferensiasi atau belum. Itu Pak. Bagus ya. Iya. Bapak sudah terapkan itu, tetapi Bapak masih ragu ya. Iya. Oke, kira-kira apa yang membuat Bapak menjadi ragu? Baik Pak, begini Pak. Pembelajaran diferensiasi ini kan terdiri dari tiga strategi Pak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Nah, memang ini saya sudah terapkan dan saya sudah memodifikasi modul ajar saya dengan berdiferensiasi ini di dalam gitu. Dan selama beberapa minggu ini, setelah minggu lalu Bapak memaparkan sosialisasi tentang diferensiasi kepada kami, saya sudah memodifikasi modul ajar saya dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, ya, terutama pada materi mata pelajaran IPAS, yaitu materi bagian tubuh tumbuhan begitu. Tapi itu tadi saya masih merasa ragu Pak, apakah penerapannya ini yang saya buat ini sudah benar atau belum Pak, sudah mencerminkan tidak diferensiasi begitu Pak. Luar biasa ya Pak ya, ternyata Bapak sudah paham untuk pembelajaran berdiferensiasi dan cara penerapannya di kelas. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten di kelas Pak? Kalau persiapan Pak, saya mempersiapkan berbagai jenis media Pak, yang saya gunakan itu dalam pembelajaran. Misalnya beberapa hari lalu itu saya mengajar IPAS tadi dengan materi bagian tumbuh-tumbuhan, itu saya menggunakan berbagai media, ada video, kemudian gambar, bahkan saya juga menggunakan media kontekstual dengan membabat tumbuhan itu sendiri ke kelas. Luar biasa sekali Pak ya. Ternyata Bapak menerapkannya itu dengan menyediakan beberapa media ya. Luar biasa sekali Pak. Kira-kira bagaimana penerapannya di kelas Pak? Wah, kalau di kelas Pak, anak-anak saya itu sangat antusias Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi konten ini, karena saya sudah membawa berbagai media yang bisa mereka gunakan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka Pak, sehingga antusias mereka sangat senang kalau di kelas selama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Oke, baik. Ya, jadi menurut Bapak, apakah yang Bapak lakukan ini sudah benar? Kalau menurut saya sih Pak, sudah benar Pak, sudah benar sesuai dengan yang Bapak paparkan kepada kami saat sosialisasi kemarin. Oke, bagus sekali Pak ya. Saya kira kalau Bapak rasa itu sudah sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, lanjutkan Pak. Ya, ini luar biasa. Baik Pak No, ini pertanyaan terakhir buat Pak No. Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi berbincang-bincang ini Pak? Baik Pak, terima kasih. Saya merasa benar-benar lega karena sudah bisa berbagi kepada Bapak, sehingga apa yang menjadi beban dalam diri saya mengenai pembelajaran diferensiasi ini dapat saya utarakan kepada Bapak. Jadi saya sangat berterima kasih atas hal itu Pak. Oke Pak No, terima kasih. Sesi berbincang-bincang kita sudah berakhir. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Husni. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak No. Selamat siang Pak Husni. Selamat siang Pak Jo. Baik, tadi kita sudah melakukan supervisi. Sekarang kita masuk pada tahap pasca supervisi. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan beberapa pertanyaan. Mungkin yang perlu saya awali adalah bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Pak. Perasaan saya sangat senang dan lega sekali Pak. Ya, merasa senang dan merasa lega. Dari kinerja, bagaimana Bapak menilai
kinerja dalam kompetensi tadi? Saya menilai performa saya tadi sudah bagus Pak. Ya, saya juga lihat begitu. Saya sudah mampu mengarahkan Pak Ano untuk menceritakan persoalannya dan mengarahkan beliau untuk menemukan sendiri solusi dari persoalannya Pak. Ya, memang tadi juga saya lihat seperti itu. Bapak sudah sangat bagus dalam menjalankan kegiatan itu tadi. Mungkin bisa ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Itu hal yang luar biasa. Lalu ketiga kompetensi coaching juga sudah terlihat ketika sesi coaching tadi dimulai. Itu ada 3 hal itu. Yang pertama, kehadiran penuh. Bapak terlihat sekali kontak mata dan gestur tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks mendengar aktif tadi juga saya lihat Bapak juga merespon sekali jawaban dari coaching. Yang ketiga juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga hal ini jadi sangat terlihat dan Bapak sudah terapkan dengan baik selama sesi coaching tadi. Itu hal yang sangat luar biasa. Kemudian mengenai hal yang saya amati tadi, saya kira Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Hal itu terlihat sekali. Itu dengan pertanyaan yang Bapak ajukan sangat runtut dan menggali persoalan dari Pak Ano, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga mampu membawa Pak Ano menemukan sendiri jalan keluar dari persoalannya. Itu hal yang sangat luar biasa. Saya sendiri juga sangat senang karena Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sesuai dengan kompetensi coaching. Itu yang saya salut dari Bapak. Baik, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau saya kembangkan lagi? Terima kasih Pak. Saya ingin kembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Oh, pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang nanti harus kita kembangkan lagi ya. Baik Pak, luar biasa sekali. Jadi Pak akan mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya? Iya Pak. Kira-kira kapan, di mana, dan siapa yang akan membantu Bapak? Jadi rencana saya Pak mulai hari ini. Oh ya. Saya akan terus latihan di rumah ataupun di sekolah Pak. Oh ya. Saya akan meminta bantuan teman-teman di sekolah untuk berkolaborasi agar bisa mengembangkan kompetisi ini Pak. Oh ya. Nanti mulai hari ini. Baik. Kalau begitu terima kasih. Saya tunggu itu tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan supervisi berikutnya. Terima kasih Pak Husni. Terima kasih banyak. Tuhan kan menuntunmu